Halo Smart Halo, Viewers, Smart Viewers. welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Di sini Balik lagi. Kita berdua. Nah, di sini udah ada Kak Rey dari Hangry. Halo Kak Rey. Halo, selamat sore Nathan dan Loki. Sore. Oke, sehat Sore. semua ya di sininya. Oke, Kak Rey, ini boleh dong buat Smart Viewers yang lagi nonton mungkin biar lebih jelas juga kan nanti ngobrolnya juga ketahuan nih. Ini Kak Rey nih di Hangry sendiri posisinya sebagai apa dan bekerjanya itu seperti apa sih untuk ngurusin Hangry ini juga? Boleh. Jadi aku ini kalau di Hangry itu mewakili sebagai Head of Marketing Communications-nya. Jadi marketing communications itu ngapain aja sih di Hangry itu kan kita punya lumayan banyak brand ya. Kita ada 4 nih sekarang. Brand yang kita bangun from scratch bisa dibilang. R&D-nya semua in-house, brand creation-nya juga in-house, marketing-nya semua in-house. Nah, sebagai marketing communications-nya itu, kita tugasnya adalah menjadi pintu lah bisa dibilang ke semua customer-customer kita. Apapun yang kita jalankan di tim marketing, itu selalu melalui tim marketing communications. Oke, nah Kak, BTW ini aku pengen kasih tahu dulu ya, ini jujur dari Hangry itu semuanya produknya udah saya coba. Kan ada yang si daripada, terus ada yang muncikan, terus ada yang kata ayam geprek kan, terus satu lagi tuh yang sapi apa Kak? Yang Sangyu. Sangyu, itu dia. Nah, dulu. Hey Nathan, kamu kenapa nggak nanya ke marketingnya langsung gitu? Nanya ke kamera aku. Oh iya, gue lupa. Benar juga kan udah ada yang punya, udah ada marketing. Kenapa gue Ada nanya PR ya? Ada benar PR juga ya kan? Sorry bos. Ada PR Sorry. Jadi benar juga. Tadi Hangry ada 4 ya, ada 4 macam F&B ya. Terus tadi apanya tadi? Ada muncikan. Iya. Ada daripada. Ada Sangyu. Sama ada juga ayam koplo. Itu Ayam koplo itu ya namanya. Dan Nathan udah cobain semuanya. Semuanya gue udah coba guys. Ini mantap banget, gila. Pertama jadinya aku juga kayak jadinya gue sering nyoba makan dari Hangry, kenapa kita ngajak ngobrol aja gitu kan untuk berkesempatan. Nah tapi Smart Viewers ini juga kasih tahu dulu info, maksudnya kenapa kita nggak 4 datangkan ke sini sekaligus, karena mohon maaf itu kalau 4 datang ke sini acara bisa berjam-jam ya. Bener juga makanya kita sih. dulu gitu. Nah, Kita bagi ya dua-dua ya. Kita bagi ya dua-dua ya. Kita dua-dua dulu gitu. Untuk muncikan sendiri itu kenapa 4 mungkin yang kita ajak ngobrol muncikan juga, karena muncikan itu entah kenapa gue juga nggak tahu ya, maksudnya gue tuh walaupun sering main TikTok tapi itu masih belum muncul di TikTok gue, tapi semua orang nih yang di sini yang di Binus TV ya seenggaknya itu pada bilang, Tan cobain muncikan deh. Gue sering makan sih emang, tapi kenapa gitu kan, itu lagi viral banget di TikTok. Tapi itu memang dari tim marketing sendiri juga nggak sih kalau misalnya ini lagi hype banget, atau memang apakah itu ada dulu kompornya emang dari muncikannya sendiri atau gimana nih gitu? Muncikan kayaknya lagi hype-hype-nya nih tahun ini belakangan gitu kan. Iya, sejujurnya senang banget sih. Kayak kita pun di di Hangry nggak menyangka gitu ya bahwa brand yang kita keluarin itu bisa sampai seviral ini. Apalagi karena muncikan itu ya bisa dibilang bayi terakhir yang kita lahirkan so far nih. Karena muncikan itu baru launching sekitar kuarter 4 tahun lalu. Iya, padahal Hangry sendiri itu berdirinya dari 2019, akhir 2019. Jadi dia brand terakhir yang kita luncurkan, tapi justru malah yang viral duluan. Jadi kayak kita pun seneng banget. Itu awal viral itu karena memang gimana sih, ada tahu nggak dari Kak Rey ini sendiri ini tiba-tiba muncikan ini viral gitu, ada ceritanya gimana sih tahunya? Sebetulnya sih yang namanya bikin brand bisa viral atau gimana itu ada beberapa faktor-faktornya ya yang bisa kita kontrol, tapi ada juga beberapa faktor yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Kayak sebetulnya kuncinya dari going viral itu apa sih? Sebetulnya diomongin orang, iya kan? Betul. Nah, jadi kita nggak bisa kontrol apakah orang akan ngomongin brand kita atau enggak, tapi bisa kita kontrol apa ya kira-kira yang bisa diomongin oleh orang gitu. Jadi pada waktu awal-awal banget kita launching itu aku masih inget banget tuh kita
lumayan lama mikirin desain packagingnya harus kayak apa. Karena pada waktu itu kita sadar nih bahwa anak-anak zaman sekarang di Indo itu semua makanan yang mereka pesen itu harus Instagramable. Kalau enggak mereka nggak mau kasih tahu kan ke teman-temannya gitu. Jadi karena kita tahu nih bahwa secara visual tampangnya harus cantik, desain packagingnya itu kita kulik mati-matian sampai akhirnya pada waktu kita grand launch brandnya sendiri, semua orang merasa packaging kita bagus banget. Dan itu pun kita senangnya adalah sentimen tersebut itu nggak datang hanya dari pelanggan. Karena di tahun 2021 ini bahkan dari tim GrabFood-nya sendiri, salah satu partner jualan kita, itu juga memberikan penghargaan nih ke kita. Apa ya namanya ya kalau nggak salah waktu itu adalah penghargaan Perfect Packaging 2021 dari GrabFood. Packaging. Luar biasa, mantap. Perfect Packaging. Berarti paling mantep tuh packagingnya tuh. Udah keren banget tuh. Benar. Lucu-lucu. Tapi dapat awards-nya itu luar biasa. Dari gue sendiri pribadi waktu pada saat dulu pertama kali pesan muncingan juga pas datang yang kesan pertama gue itu adalah dari warnanya itu. Warna juga di warnanya tuh kan ada kayak motif juga kayak ada kotak-kotaknya kan ya kalau nggak salah. Iya. Yeah. Kotak-kotak orange sama biru ya, biru atau ungu. Biru ya bilang. Biru ungu tua. Biru ungu tua gitu ya. Iya makanya pas tadi, wah ini warnanya mencolok banget gitu kan, maksudnya keren juga gitu. Jadi pas memang orang mau foto tuh yang kayak biasa ala-ala kan, mereka kan kayak di foto gini, terus dibuka tutup. Iya. Jadi catchy gitu orang pas lihat. Selain makanan packagingnya, wah keren juga nih akhirnya. Ya udahlah foto-foto akhirnya keren gitu kan, seni otomatis jadi ini ya soft marketing sendiri ya buat orang yang akhirnya betul gitu. Keren. Karena bukan cuman makanannya sendiri, produknya sendiri enak, tapi juga experience customer-nya saat mereka unboxing gitu kan, pas mereka mau foto-foto, ditaruh di Instastory, semuanya mantap. Nah, real life experience nih, saya pribadi guys kayak gitu. Ini betul. Soalnya di antara dua host nih yang baru nyobain Nathan nih, saya belum tahu nih. Oh iya. Nah, mantap. Ini nih. Kadang memang suka kayak gitu di sore-sore itu. Jadinya memang kadang ada satu yang udah sering nyoba. Nah, satu ini first impression guys. Nah, nanti first impression. Abis itu juga biasanya diracunin nih sama host. Bener banget. Iya. Itu. Nah, Loki ada kalau gua kan udah beberapa udah tahu. Nah, yang lu kepo deh apa tuh? Dari Kenapa nak? Iya, tadi maksudnya kan tadi udah kita ngobrol udah jauh-jauh ya, udah marketing udah segala macam. Oh, iya. Apa yang menarik minat para konsumen tuh maksudnya kenapa namanya Munchiken? Kenapa ayam bulan? Kenapa ayam bulan? Kenapa ayam bulan? Sebetulnya itu mungkin datangnya dari bisa dibilang dua hal lah ya. Kita itu kan ingin introducing suatu hal yang bisa dibilang lumayan baru lah ke market Indonesia. Jadi walaupun memang ayam goreng itu kategorinya lumayan besar di Indonesia, tapi kalau kita lihat-lihat gitu kan, tengok-tengok kiri kanan, yang namanya pemain ayam goreng ala Korea itu masih sedikit. Dan kita melihat ini ada peluang nih untuk masuk ke market pakai angle ayam goreng ala Korea. Nah, Korea sendiri itu kan identik dengan suatu hal yang ya kita juga bisa lihat lah ya, fans-fans para K-pop, K-drama, mereka itu hal-hal yang out of reach gitu loh, kayak wah saking perfectnya aku tuh nggak berani deket-deket gitu kan. Nah dari situ kita samakanlah nih dengan konsep luar angkasa. Luar angkasa itu suatu hal yang keren, suatu hal yang di luar dari jangkauan kita, tapi kita tetap apa ya namanya ya, tertarik gitu loh, pengen tahu apa sih yang ada di luar angkasa. Nah dari situ kita translate lah menjadi namanya Munchiken untuk mendeskripsikan bagaimana sih rasanya kita bisa discovering something new gitu ya, an eye-opening journey. Dan itu kita tuangkan pada apa ya namanya ya, produk tagline kita, yaitu Munchiken yang hadir dalam berbagai flavors of the galaxy. Mantap itu dia, Flavors of Galaxy. Flavor of Galaxy. Tadi aku tergugah banget tuh denger kata apa yang out of reach gitu kan. Orang anak-anak K-pop misalnya halu ya kan. Rich idol gitu. Aku tergugah sekali itu.
Benar. Ngomongin galaksi, ini sumpah ya, ini tidak terencana guys. Ini gue lagi pakai baju Star Wars lagi. Bener juga. Gue nggak ngeluh. Kayak, bentar. Oh iya bener juga. So, ini tidak terencana ya guys. Gue nggak ingat juga. Pas banget ternyata emang Flavors of Galaxy. Kari, satu lagi juga mau tanya. Untuk dari Henry sendiri kan memang untuk yang beverage-nya baru daripada ini gitu. Nah, itulah mengapa kita sekalian di sini juga ngobrol-ngobrol biar nanti pada saat makan muncikan, nah ada sahabatnya nih, ada keluarga daripada gitu. Nah, jadi nggak seret ya, maksudnya gitu ya? Jadi nggak seret itu bos, lebih tepatnya. Nah, selain ada air putih kan, nah jadi nanti ada minuman rasanya juga. Nah ini untuk sebenarnya untuk daripada ini anak keberapa sih sebenarnya? Udah keberapa nih? Daripada itu salah satu anak kita yang pertama sebetulnya. Jadi dia udah ada pada waktu kita launching outlet pertama kita. Oh, itu dari pertama ya. Oke. Nah, apakah makanan-makanan selanjutnya yang kayak tadi kan udah disebutkan ada 3 yang lain termasuk yang muncikan ini, rasanya ada disesuaikan nggak sih sama daripada? Apakah memang bisa bersahabat gitu? Jadi misalnya memang disengaja untuk flavornya biar masuk gitu dengan daripada atau bagaimana? I see. Sebetulnya ada gitu ya beberapa produk yang pas kita testing kayaknya cocok deh produk ini disandingin dengan produk ini daripada. Tapi bukan berarti seluruh produk development-nya itu bergantung pada satu sama lain gitu. Kita tetap harus pick and choose lah. Oke. Nah ini review sedikit ya. Ini sebelum kita beneran review. Ini real life experience lagi guys. Ini beneran serius. Soalnya tiap kali aku pesan entah itu muncikan atau sanggi atau ayam koplo, itu kan aku pesannya di mana yang ada harus di bawahnya itu. Kalau misalnya aku sering pesannya kan di ojol ya, di Grab. Nah di bawahnya itu kadang suka ada pilihan kopinya. Nah kalau misalnya ada yang toko outletnya udah mungkin aku pesen terlalu malam, aku selalu nyari outlet di mana yang masih ada jual kopi daripada ya. Karena ini beneran guys, kayaknya pas banget gitu tiap kali aku pesen menu-menu yang aku order itu selalu kayak ini mah enaknya cocoknya paling pas sama daripada nih gitu. Ini beneran serius guys. Ini tidak peres ya. Ini bener. Ini serius. Makanya kayak hari ini gue pribadi excited banget sih. Kayak wah biasa saya order ini dikirim. Terima kasih. Makasih luar biasa. Ini Loki. Makanya lu harus nyobain lo. Bener serius. Ini gue sama Smart Girl sebenarnya nggak sabar sih mau ke segmen selanjutnya ya. Lo udah diracunin banget nih. Benar, rasanya udah pengen pindah ke segmen selanjutnya, tapi tunggu dulu lah, Loki dulu lagi nanti jangan nanti sabar-sabar dulu gitu. Nah, lo Loki ada kepo yang lain nggak? Enggak sih, saya sebenarnya nungguin segmen selanjutnya. Udah nggak sabar banget ya kayaknya ya. udah hambiar aja nih tiba-tiba. Udah nggak fokus nih. Udah nggak fokus aja. Tadi Flavors of Galaxy kan, balik lagi ke muncikan gue, Flavors of Galaxy. Jadi kayak saya mikirnya waktu denger tagline Flavor of Galaxy, ini rasa galaksi mana nih? Andromeda, Nebula. Bos. Rasanya nyampur sama apa nih? Kepo banget kan. Jadi di muncikan ini ada berapa varian rasa untuk ayam gorengnya Kak Ray? Untuk sekarang itu kita kalau nggak salah ada 7 rasa permanen. Dan juga sekarang itu pas banget lagi ada limited edition flavor kolaborasi kita dengan Samyang Green. Jadi kita lagi bikin rasa baru juga yang ke-8 namanya Samyang Biol. Nah, kalau untuk rasa-rasa lainnya muncikan itu inspirasinya sebetulnya datangnya dari berbagai penjuru dunia sih. Karena semua orang di bumi ini tuh suka gitu kan dengan yang namanya luar angkasa. Kita ingin bisa suatu hari keluar angkasa. Jadi kita ada ambil inspirasi dari pastinya Korea gitu kan. Ada rasa-rasa seperti Honey Galaxy, Big Bang, yang memang mereka unsur inspirasinya itu dari rasa-rasa otentis Korea. Tapi ada juga seperti rasa kita namanya Louisiana Star. Itu sebetulnya lebih ke arah Cajun seasoning, jadi lebih ke Latin gitu ya. Ada juga yang namanya Smoky Comet, yaitu dia sebetulnya smoked paprika, itu lebih ke barat. Jadi sebetulnya seluruh tipe rasa kita itu inspirasinya datang dari seluruh penjuru dunia.
Luar biasa, sih, Loki. Itu dia. Itu Loki udah mulai ini ngetes ya barusan ya. Udah mau tahan dulu ya. Tadi udah nyangkut tuh rambut udah kemana-mana nih. Tahan, nanti sabar. Tapi Kare, kita sebelum kita mau pindah ke segmen selanjutnya langsung kita icip-icip untuk yang muncikannya dulu ya guys. Ini satu dulu dong tanya. Ini kepo, soalnya dari tadi kita bahas muncikan mulu gitu kan. Nah ini daripada sendiri nih. Untuk daripada itu sendiri, dulu yang aku tahu itu dia namanya kan kopi ya. Terus sekarang ada daripada. Ini ada shifting sendiri dari branding sendiri. Alasannya apa sih Kak? Betul, ada shifting dari brandnya. Karena seiring berjalannya waktu kita melihat bahwa ternyata potensinya brand ini itu tidak hanya di market coffee loh. Ada juga di tipe-tipe minuman lain. Nah, kebetulan karena kita juga banyak nih bereksperimentasi, melakukan R&D produk-produk baru. Jadi pas kita review lagi kayak, kenapa namanya masih kopi daripada ya? Padahal banyak juga minuman-minuman yang nggak berbasis kopi gitu. Jadi dari situ kita sekalian aja kita luncurkan brand revamp sebetulnya dari Januari 2021 ini. Gitu, kita revamp brandnya, nama brandnya kita ubah, logo brandnya kita ubah supaya unique selling proposition dari brandnya sendiri itu lebih kuat. Lebih kuat gitu ya. Nah itu dia Smart Views ya. Udah ada teasernya nih daripada ini berarti udah disebutkan. Fokusnya sebenarnya bukan cuma kopinya doang. Nah itu nanti di segmen selanjutnya akan kita bahas juga dan tentunya akan kita icip-icip. Nah daripada ini juga biar daripada kamu kena asam lambung. Minum kopi mulu. Bisa juga sih, bisa juga. Setuju loh. Karena daripada kena asam lambung, mending minuman yang lain, teh, strawberry milk, banana milk. Benar banget. Nah bos, itu dia. Kita pasti udah penasaran banget kan, udah mulai. Tapi kita tahan dulu guys. Ini ada yang mau lewat dulu, nanti abis ini kita akan langsung coba icip-icip yang muncikannya dulu. Nah buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore. Seru banget.